anak-anak murid-murid kelas 4, kembali lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran SD kelas 4. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memberikan rangkuman materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah siswa-siswi semuanya, untuk pembahasan rangkuman materinya, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mempelajari serta memahami materi yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah murid-murid sekalian, kita masuk pada rangkuman tema 1 subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 1, yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Materinya yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan, sama dengan teks pada umumnya. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Oke, ayo perhatikan contoh berikut. Berikut ini ada sebuah teks. Mari kita baca. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisata yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, itulah contoh salah satu teks lisan. Ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Baik, marilah gagasan pokok pada teks berikut yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama pada kalimat pertamanya. Kemudian untuk gagasan pendukung, yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, gagasan pendukungnya, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, gagasan pendukungnya adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, itulah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kemudian yang selanjutnya, muatan IPS. Materinya mengenai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Contohnya nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Nah, berikut contoh makanan tradisional di Indonesia. Perhatikanlah tabel berikut ini. Yang pertama, makanan pokok nasi timbel, asal daerahnya Jawa Barat. Keterangannya, nasinya dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Yang kedua ada nasi jinggo, asal daerahnya dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Kemudian yang ketiga ada papeda, asal daerahnya dari Papua.
Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Yang keempat ada bubur Manado, asal daerahnya dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung, manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, untuk contoh-contoh makanan pokok yang lainnya bisa kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam muatan IPA, materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Sedangkan pada gambar di sampingnya, di ruangan bioskop, karpet yang melapisi lantai dan dinding ruangan pertemuan atau bioskop dapat menyerap bunyi. Untuk contoh-contoh benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi bisa kalian lihat pada gambar atau tabel berikut ini. Baiklah, kemudian kita masuk ke dalam rangkuman pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN dengan materi kerjasama dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Berikut ini manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, itulah pengertian dari kerjasama dalam diskusi dan manfaatnya apabila kita saling menghormati pendapat. Untuk selanjutnya, muatan SPDP dengan materi menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tarian adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari yaitu gendang, tamborin, marakas, dan gamelan. Perhatikan gambar iringan alat musik untuk mengiringi lagu seperti contoh lir-ilir berikut. Oke, itulah contoh-contoh alat musik yang biasanya mengiringi tarian suatu daerah. Kemudian kita masuk ke dalam muatan IPA. Materinya yaitu pemantulan bunyi. Kamu telah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, karpet, dan busa. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama,
bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi aslinya. Misalnya, bunyi asli kemari, bunyi pantul kemari, keri. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Misalnya, bunyi aslinya kemari, bunyi pantulnya kemari, kemari, kemari. Nah, bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian untuk mengetahui kedudukan kapal selam dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Itulah pembahasan rangkuman materi pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, rangkuman materi tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 1, 2, dan 3 telah selesai disampaikan. Bapak harapkan siswa-siswi dapat memahami dan mengetahui semua materi yang telah Bapak sampaikan melalui video pembelajaran. Oleh karena itu, marilah murid-murid semuanya selalu semangat dalam belajar, walaupun kita semua belajar dari rumah. Untuk tugas dan latihannya nanti Bapak sampaikan atau Bapak kirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita masing-masing. Baiklah, akhir kata kurang lebihnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.